Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Nah, anak sekalian, hari ini berangkat semua? Apa ada yang nggak berangkat? Ahmad mana ini yang biasanya jarang berangkat ini? Mas Ahmad berangkat ya? Baik, berarti lengkap ya hari ini ya? Oke, alhamdulillah untuk presensi kelas 7A lengkap semuanya, ada semuanya dan siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelumnya silakan anak-anak sekalian dipersiapkan bukunya ya, dikeluarkan buku pendamping untuk pembelajaran PAI dan BP kelas 7 ya, dibuka dan langsung ke materinya. Nanti akan kita sampaikan juga yang berhubungan dalam buku pendamping tersebut. Alat tulisnya juga disiapkan. Sudah anak sekalian? Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, Pak Atal mau menanyakan kepada anak sekalian, untuk pelajaran yang sebelumnya atau minggu kemarin telah kita pelajari bersama-sama, masih ingat? Apa, Mbak Ninggu? Ya, betul, tentang suci dari hadas kecil dan besar. Coba tak cek dulu ya. Suci dari hadas kecil, cara mensucikannya bagaimana? Ayo, ya. Mas Adi bagaimana? Berwudu, betul sekali, dengan cara berwudu. Kalau kita sedang hadas besar, cara mensucikannya bagaimana? Ayo, masih ingat gak? Oke, Mbak Siti. Betul, dengan mandi besara. Semua kegiatan atau pelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu itu nanti akan ada hubungannya juga dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Anak-anak sekalian harus mulai dari sekarang membiasakan hidup bersih. Harus mulai membetulkan bagaimana cara mensucikan dari hadas kecil dan hadas besar. Apa yang materi sudah disampaikan harus langsung diterapkan ya, supaya bermanfaat. Ingat anak-anak ya, bahwa bersuci itu salah satu syarat sahnya ketika kita mau melaksanakan ibadah berikutnya. Salah satunya yang paling pokok ini, yang merupakan fondasi bagi kita kaum muslim. Ya, apa itu sholat? Kalau kita sholat dalam kondisi kita memiliki hadas baik kecil maupun besar, itu otomatis dia akan sah sekalian ya. Jadi kita harus betulkan dulu bagaimana cara mensucikan kita dari hadas kecil dan juga hadas besar begitu. Karena ingat, sholat itu pokok, sholat itu salah satu yang menjadi rukun Islam juga ya. Jadi ananda sekalian harus dibetulkan dulu bersucinya sebelum ke sholatnya. Ingat, besok ketika di hari akhir itu, amalan yang pertama kali dihisap adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik ya, maka otomatis yang lain pun ikut baik. Namun kalau sholatnya tidak baik, bolong-bolong, hati-hati, itu nanti juga akan berimbas kepada amalan-amalan kita yang lainnya. Jadi anak-anak sekalian ya, harus mulai sekarang sholat lebih disiplin lagi, sholat lebih tertib lagi. 5 waktu harus dilaksanakan, syukur-syukur ditambah dengan yang sunnah-sunnah ya. Nah, sekali lagi, kita hidup di dunia ini hanya sementara ya. Dunia itu penting, tapi akhirat itu perlu. Ibarat kita menyetir mobil ya, kaca depan itu adalah dunia, spion itu akhirat ya. Kita kalau melihat dunia saja ya, kalau kita mau belok kanan kiri, gak tahu yang belakang ada kendaraan apa yang akan lewat, itu akan mencelakakan kita. Begitu pula kalau kita melihat spion terus, hanya akhirat yang dikejar tanpa melihat depan. Kalau depan ada lubang atau apapun itu, kita juga tidak akan tahu. Jadi keduanya harus seimbang ya. Dan itu sekali lagi kita harus semangat dalam beribadah, terutama mengamalkan hal-hal yang sudah menjadi kewajiban kita. Ya anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Nah ini ya, sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, Nanda sekalian nanti peserta didik ya harus memahami konsep dan ketentuan sholat berjamaah, meliputi apa itu sholat berjamaah, syarat sah sholat berjamaah, tata caranya, kemudian di situ juga ada
komponen-komponennya seperti imam dan makmum seperti apa ketentuannya, nanti kita akan pelajari hal tersebut. Yang kedua, nanti Nanda sekalian akan mempraktekkan sholat berjamaah. Nah, begitu. Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, Nanda sekalian, setelah ini Pak Atal akan memutarkan sebuah tayangan dalam bentuk video. Nanti Nanda sekalian amati apa saja yang disampaikan, apa saja yang ditampilkan dalam video. Kemudian nanti akan Pak Atal berikan arahan selanjutnya ya. Baik, monggo anak-anak dilihat ya. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas salah satu materi kelas 7, yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, silahkan amati gambar berikut ini. Pada gambar diilustrasikan beberapa orang yang sedang melaksanakan sholat secara berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid atau sendiri adalah dilipatkan 27 derajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibni Umar qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jama'ati tabdulu ala sholatil fadli bisab'in wa ishrina darajah." Di Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbandingan pahala antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah yaitu 1 berbanding 27 derajat. Hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan yaitu menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, menahan diri dari kemauan sendiri atau egois, serta mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Ada imam, makmum yang berniat untuk mengikuti imam, sholat dikerjakan dalam satu majelis, serta sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Imam akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain, berakal sehat, balik, seorang laki-laki. Perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua, serta tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah makmum berniat mengikuti imam, mengetahui gerakan sholat imam,
berada dalam satu tempat dengan imam, serta hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, maka makmum juga sholat asar. Makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal sejumlah rakaat dan tidak sempat ruku bersama imam. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Halangan yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah dan melakukan sholat sendirian antara lain hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah, angin kencang yang sangat membahayakan, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, serta karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti bawang, pete, dan jengkol. Nah, itu tadi rangkuman salah satu materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7, yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Baik, sudah selesai ya. Tadi sudah melihat semuanya. Tayangan videonya ada apa saja. Sekarang akan Pak Atal bentuk dalam sebuah kelompok. Kemudian nanti tiap kelompok menentukan apa saja yang ada, menyimpulkan ya, maaf, apa saja yang telah ditayangkan dalam video tersebut ya. Coba dihitung 1 sampai 4 ya. Nanti akan Pak Atal buat 4 kelompok ya. Tiap kelompok nanti menyimpulkan apa yang sudah Pak Atal tentukan atau anak-anak sekalian lihat dalam video. Hitung yuk. Dari Mas Turmi, Mbak Turmi mohon maaf. Oke yuk, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, baik. Sekarang yang mendapatkan nomor 1 silakan berkumpul dengan kelompoknya yang juga mendapatkan nomor 1. Yang nomor 2 juga sama begitu hingga 4 ya. Kelompok 1 sini, 2 sini, 3 sini, 4 sini. Sudah semuanya? Ya. Sekarang silakan diskusikan. Ada poin-poin apa saja yang ada dalam tayangan video tadi. Silakan. Di situ sudah dijelaskan juga tadi tentang apa itu sholat jamaah ya, ketentuan-ketentuannya seperti apa, keutamaannya juga. Kemudian di situ juga disinggung tentang makmum masbuk, makmum muwafiq, syarat sah menjadi imam dan lain sebagainya. Silakan disimpulkan masing-masing. Kemudian nanti Nanda Skill mempresentasikan ya hasil dari diskusi dari kelompok masing-masing tersebut. Paham ya? Juga jangan lupa tadi ada dalil naklinya juga ditulis ya. Kira-kira dasar-dasarnya apa saja yang menjadikan sholat jamaah begitu luar biasa gitu ya. Oke. Pak Atal kasih waktu untuk diskusi 20 menit dari sekarang. Silakan. Baik, Nanda sekalian, waktunya sudah habis ya. Silahkan untuk masing-masing kelompok kesimpulannya nanti dipresentasikan. Kemudian hasil dari oret-oretannya yang ada di buku maupun kertas tersebut dikumpulkan kepada Pak Atal ya. Oke, selanjutnya silakan bagi Nanda sekalian ya. Nanti perwakilannya satu persatu maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Yuk, dimulai dari kelompok 1. Silakan. Oke, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, sudah semuanya. Sekarang Nanda sekalian pastinya sudah banyak mendengar dan mengetahui tadi dari hasil pemaparan teman-teman yang lainnya. Silakan sekarang kalau ada hal yang masih kurang jelas, masih perlu dipertanyakan, silakan. Pak Atal kasih waktu untuk Nanda sekalian mengidentifikasi hal-hal yang sekiranya masih belum paham. Ya, terima kasih sekali. Tadi sudah kita ulas semuanya untuk materi tentang sholat berjamaah ini. Dan setelah ini langsung kita akan mempraktekkan sholat berjamaah. Prakteknya bagaimana? Ini juga langsung sesuai dengan kelompok yang sudah tadi dibentuk. Silakan per kelompok tentukan imam dan juga yang lain otomatis menjadi makmum. Alhamdulillah ini setiap kelompok ada cowoknya ya. Oke, tadi sudah disampaikan kan bahwa syarat
sahnya imam itu salah satunya harus laki-laki. Jadi di sini sudah memenuhi kriteria semuanya. Setiap kelompok ada laki-lakinya, otomatis yang anak laki-laki nanti menjadi imam. Begitu ya? Oke, paham? Ya, silakan. Nanti kita langsung menuju ke musola sekolah. Oke? Ya, baik. Ayo langsung ke sana. Ya, baik. Tadi telah kita praktekkan bersama-sama tentang tata cara seperti apa sholat jamaah itu, ya. Tadi masing-masing kelompok sudah baik dalam melaksanakannya dan pastinya Anda pun sudah lebih paham seperti apa sholat jamaah yang benar sesuai dengan ketentuan. Biasanya Nanda kan dulu-dulu atau kemarin-kemarin mungkin baru ikut-ikutan saja dalam melakukan sholat berjamaah. Sekarang sudah punya dasarnya, sudah tahu tata caranya dan langsung melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Praktekkan minimal paling tidak 5 waktu sholat subuh ditambahi sholat sunnah yang lainnya, begitu ya. Oke, dan untuk pembahasan hari ini sudah cukup. Namun sebelumnya perlu Pak Atal sampaikan sedikit kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari dan diskusikan pada hari ini. Yang pertama bahwa sholat jamaah, ya, adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dilakukan dalam satu majlis. Dan keutamaan sholat jamaah itu sangat-sangat utama karena dihukumnya pun sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sebagaimana dalam sebuah hadis disampaikan, sholat jamaah afdalu ala sholatil fardhi bisab'i wa ashruna darajah, bahwa sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Ibarat angka itu dibandingkan 1:27. Nanda sekalian, misalkan kita sebagai manusia dalam kehidupan satu hari saja kita melakukan dosa, misalnya diangkatkan 100 dosa, kita melakukan sholat jamaah 5 kali 27 berapa? Ya, lebih dari 100, ya. Nah, itu nanti akan dihitung-hitungkan, dikurangi dengan dosa yang kita lakukan itu, kita masih ada sisa. Itu kalau kita melaksanakan sholatnya jamaah terus. Jadi bisa menghilangkan, bisa menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita yang kecil gitu. Apalagi kita ditambah dengan sholat sunnah yang lain, amal yang lain, pastinya insya Allah akan lebih dekat kita dengan Allah dan lebih mudah jalan kita dalam menuju Jannatul Na'im, ya, surganya Allah, insyaallah begitu, ya. Nah, jadi begitu tadi untuk sekilas gambaran terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini tentang sholat berjamaah, begitu, ya. Oke, sedikit tadi Pak Atal baru ingat ini untuk sedikit evaluasi kegiatan ketika kita melaksanakan sholat praktek berjamaah tadi. Di kelompok 2 itu makmumnya itu hampir ada yang membarengi jadi imam, bahkan mendahului itu nggak boleh, ya. Kalau dalam sholat jamaah itu makmum mengikuti gerakan imam. Sebelum imam bergerak jangan gerak dulu. Jadi ketika misalnya itu Allahu Akbar, baru kemudian makmumnya juga mengikuti. Jangan bareng atau mendahului, itu tidak boleh, gitu, ya. Kemudian yang lainnya lagi sebenarnya sudah bagus tadi beberapa kelompok, paling catatannya hanya itu, ya. Oke, sekarang Pak Atal ingin coba sedikit tanya kepada Nanda sekalian, apakah yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama benar-benar sudah ditangkap atau belum? Coba yang pertama, Mas Nando, coba syaratnya menjadi imam apa? Salah satu saja. Apa? Ya, betul. Dia harus fasih dalam membaca Quran. Oke, salah satu. Yang lainnya, coba Mbak Nirmala, ayo apa lagi? Ya, tahu tentang ketentuan sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, rukun sholat dan sebagainya. Oke, satu lagi coba, yuk Mas Andi. Oke, apa? Ya, betul, harus sudah balik, pastinya harus sudah dewasa, begitu, ya. Oke, kemudian kita coba cek lagi untuk Mas, jangan Mas terus ya, Mbak Ruana. Oke, coba makmum masbuk dan makmum wafik bedanya apa? Oke, betul, ya. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan surat Fatihahnya imam. Kemudian kalau makmum wafik itu makmum yang sempurna mengikuti gerakan imam dari awal, ya. Baik, terima kasih sekali, penyerapannya sudah sangat bagus untuk anak-anak sekalian. Dan yang terakhir, untuk kegiatan hari ini dilanjutkan dengan melakukan
pengerjaan tugas di dalam buku pendamping. Silakan dibuka buku halaman 105 ya. Di situ sudah ada latihan soal pilihan ganda sejumlah 10. Silakan dikerjakan sekarang ya. Oke. Pak Atal kasih waktu 15 menit. Nanti dilanjutkan soal Korean ada sekitar 5 di situ ya, silakan dikerjakan. Mulai ya. Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah lengkap. Anak-anak sekalian juga sudah mengerjakan tugas dengan baik, sudah dikumpulkan juga, nilainya juga sudah Pak Atal kantongi semuanya. Untuk berikutnya minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang puasa wajib atau puasa Ramadan ya. Seperti apa kita akan sampaikan minggu depan ya. Terima kasih untuk hari ini atas perhatian dari Nanda sekalian. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat langsung kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya kita semakin hari semakin bertambah imannya, bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan berdoa membaca hamdal bersama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Atal akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.